Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini, hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healing ya. Seperti biasanya, pesan healing hari ini. Yap. Pesan healing dari Dewa Murugan ya. Ini aku menggunakan kartu Oracle Laksmi ya, yang isinya tentang pesan healing dari Dewa Dewi. Ya. Murugan ini God of War and Justice. Oke, untuk pesan healingnya, dalam percintaan, ketika kamu mengenal orang baru ya, your new lovers, sebaiknya jangan langsung percaya 100% ya. Apalagi jika masih baru jadian atau baru berkomitmen ya. Bukan berarti terus negative thinking ya, tapi di sini ada pesan perlu kewaspadaan ya. Dimana Dewa Murugan ini ya sebagai dewa God of War and Justice ya, dewa perang dan pencari keadilan. Nah, supaya kamu tidak dirugikan ya, maka ketika kamu dideketin orang baru atau mengenal orang baru ya, atau mungkin baru jadian, di sini kamu mesti observasi. Jangan langsung percaya 100% ya. Kamu mesti hati-hati ya, jangan sampai kamu baru kenal terus kamu ada ketergantungan ya. Karena dengan adanya addiction itu bisa aja ada indikasi ketika kamu udah ketergantungan atau kamu udah bucin ya, maka seseorang akan memanfaatkan kamu ya. Dan di sini juga ada pesan di mana saat ini belum waktu yang tepat untuk berkomitmen dalam pernikahan ya. Jadi kalau misalkan nih ada seseorang yang ngedeketin kamu, tiba-tiba baru deket langsung ngajak nikah. Nah, di sini kamu perlu hati-hati. Jadi lebih baik berteman aja dulu ya. Kamu benar-benar observasi, kamu dalami sifat karakternya, attitude-nya ya, supaya kamu nggak ada penyesalan. Nah, kemudian dalam karir atau pekerjaan, berhati-hatilah ketika kamu hendak berbisnis ya. Sebelum kamu mempercayai seseorang, kamu mesti berkonsultasi dengan financial advisor ya. Jadi terutama kalau kamu mau berinvestasi ya, and keep some money aside for the future. Jadi gini, ini dalam bisnis, pekerjaan, karir atau keuangan ya. Ketika ada seseorang yang menawarkan bisnis, usaha atau join, kamu jangan langsung percaya. Kamu mesti cek kondisi finansialnya ya, dan juga finansial kamu. Jangan paksakan ketika kondisi finansial kamu tuh mepet. Jangan semua kamu investasikan atau alokasikan. Tetap kamu sisihkan untuk masa depan kamu ya. Karena dengan adanya peringatan ya dari Dewa Murugan ini, supaya kamu lebih berhati-hati ya, itu. Oke, itu untuk pesan healingnya. Kita lanjut untuk pesan semesta. Pesan semesta hari ini.
ya. Authority, 10th house, rumah ke-10 dalam astrologi berbicara tentang kewenangan ya. Jadi apapun status kamu, posisi kamu, mau itu dalam pekerjaan ya atau dalam hubungan, kamu tuh mesti punya kewenangan ya. Dan kewenangan kamu itu ibaratnya nggak bisa diganggu gugat ya. Bukan berarti terus kita egois ya, tapi ini untuk menghargai diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan nih kamu jadi bos, leader atau pimpinan ya, kamu kan pasti punya authority ya, kamu punya kewenangan. Nah di situ kamu perlu tunjukkan supaya anak buah kamu tuh jangan sampai meremehkan kamu ya. Bukan berarti arogan, tapi memang kalau dalam pekerjaan itu ada struktur, itu nggak bisa di apa ya istilahnya, nggak bisa diganggu gugat gitu ya. Memang ada struktur, makanya ada prestasi, ada jenjang karir gitu ya. Sebagai reward kalau kita berprestasi ada jenjang karir. Nah ketika kita sudah dalam posisi atas ya, kita punya kewenangan, itu benar-benar kita jaga ya wibawa kamu, kewenangan kamu ya, tapi tidak dimanfaatkan untuk arogansi ya. Benar-benar untuk menjaga posisi kamu ya, supaya kamu nggak diremehkan, nggak dianggap receh, atau supaya kamu dihargai, supaya kamu dihormati. Jadi kayak benar-benar posisikan dirimu. Nah sama halnya ketika kamu mempunyai status ya, misal nih kamu in relationship atau kamu in marriage ya, otomatis kamu mesti tunjukkan ya bahwa kamu nih nggak bisa untuk sembarangan mungkin digoda-goda gitu ya, atau diremehkan. Nah kamu tunjukkan you have authority, kamu punya kewenangan tentang status kamu ya. Atau misal kamu sebagai single parents ya, seringkali kayak menjadi cibiran ya, atau orang mungkin nggak semua ya, orang juga menganggap negatif thinking. Nah di sini kamu juga punya kewenangan untuk menunjukkan bahwa kamu nggak seperti yang orang-orang pikirkan gitu loh. Tunjukkan bahwa kamu punya kewibawaan, sehingga walaupun kamu single parent, kamu tidak mudah untuk diremehkan ya. Oke, itu untuk pesan semesta yang pertama. Kita lanjut yang kedua. Oke. Venus, beloved. Wow, Venus ini menaungi zodiak Libra dan Taurus ya. Makanya kebanyakan Libra dan Taurus ini pecinta ya. Kalau udah cinta tuh bucin. Dan kalau udah punya pasangan itu all out ya, harus attach gitu ya, terikat dengan pasangan. Nah, di sini kita ambil sisi baiknya ya, bahwa dari pesan Venus atau beloved ya, jika kamu dicintai ya, kamu juga harus menunjukkan kesetiaan kamu ya. Ini kalau dalam percintaan ya, pesan dalam percintaan, menunjukkan kesetiaan kamu, menunjukkan ketulusan kamu ya. Istilahnya tuh kayak udahlah, kalau emang udah dicintai gak usah neko-neko ya, istilahnya tuh kayak gitu. Nah sama halnya dalam pekerjaan ya, ketika kita sudah dipercaya ya, entah itu sama pimpinan, sama bos gitu ya, leader, atau dalam tim kerja kita, atau sesama rekan kerja ya, bahkan customer atau klien ya. Kalau kita ini udah dicintai ya, ibaratnya tuh kalau kita tuh kerja bener, kita tuh pasti dicintai ya, disukai. Bahkan banyak fans ya. Kalau mungkin kamu seorang influencer ya, banyak fans. Atau mungkin nggak usah lah influencer ya, kadang di kantor, di tempat kerja, kalau kitanya baik itu pasti banyak yang ngefans, banyak yang suka. Nah ketika kita dicintai ya, kita tetap jaga kredibilitas kita, nama baik kita, image kita itu ya. Oke, kita lanjut.
Oke, dignified ya, strength. Kamu punya power, kamu punya kekuatan ya. Jadi jangan lemahkan dirimu. Ketika ada sesuatu hal yang memang nggak sesuai dengan prinsip kamu, atau kamu nggak nyaman, atau kamu nggak bersedia, kamu harus berani untuk berkata tidak dan walk away. Jangan karena takut, jangan karena keterpaksaan, jangan karena sungkan atau segan ya, tapi sebenarnya kamu melakukannya nggak tulus ya, karena itu akan menjadi masalah. Jadi kamu punya kok kekuatan untuk menolak ya, say no, atau kamu pergi aja. Misalnya dalam hubungan ya, pasanganmu atau seseorang yang dekat sama kamu meminta kamu melakukan hal-hal yang negatif misalnya, atau mempengaruhi kamu untuk melakukan hal-hal yang merugikan kamu atau bahkan merugikan orang lain. Nah, kamu tahu kok ya, dengan kedewasaan kamu, kita punya akal ya, kita paham kok itu antara benar dan salah. Dan jika dirasa itu sesuatu hal atau perbuatan salah ya, mesti berani untuk menolak. Itu kita punya power ya. Kemudian sama halnya dalam pekerjaan ya, terkadang tuh ada aja ya namanya orang bekerja itu untuk mencari keuntungan, mungkin dengan mengajak untuk melakukan kecurangan, memanipulasi gitu ya. Nah, di situ kamu perlu tegaskan kalau memang kamu nggak bersedia, kamu harus berani bilang tidak ya. Jangan sampai karena nggak enak iya aja, ternyata di kemudian hari ini apa namanya, ada masalah ya. Dan dari pesan dignified atau strength, kamu punya power untuk menjaga harga dirimu. Nah, ini saling terkait ya, saling terkait nih satu sama lain nih pesan-pesan ini. Kemudian jaga harkat dan martabat kamu, harga dirimu ya. Bukan berarti kita ingin disembah gitu ya, enggak ya, tapi ya kita mesti dihargai ya, kita mesti punya wibawa supaya kita nggak diremehin, supaya nggak dilecehkan, supaya nggak dianggap receh. Kita punya power untuk itu ya. Dan juga dari pesan strength ini ya, hari ini kamu akan bisa melewati segala kesulitan-kesulitan yang ada. Kamu selalu punya cara untuk menyelesaikan masalah atau mencari solusi ya. Oke, itu untuk pesan semestanya. Kita lanjut untuk energi hari ini. Energi hari ini. Oke. Ada pesan Lion, Rule of the Open Heart. Ini sinkron dengan pesan dignified atau strength ya. Ini sama seperti kartu strength. Jadi hari ini kamu bisa menaklukkan hambatan-hambatan yang ada. Kamu bisa melewati halangan yang ada ya. Bahkan ibaratnya nih, kalau kamu berhadapan sama klien atau customer tuh kayaknya itu kok sulit banget di closing gitu ya, atau ditekuk gitu ya, kamu bisa hari ini. Nah, ini Lion ini juga energi zodiak Leo. Jadi mungkin beberapa dari kalian hari ini berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Leo ya, entah itu dalam percintaan, pekerjaan, atau pertemanan, atau bisa jadi kamu yang berzodiak Leo. Oke, bahkan mungkin dalam percintaan nih ya, kalau kamu lagi mengejar seseorang ya, akhirnya nih bisa kamu taklukkan. Oke. Kita lanjut. Nine of Swords. Ada kebahagiaan batin, kepuasan batin yang kamu rasakan, yang mungkin ini nggak bisa diukur dengan materi ya. Jadi istilahnya nih, kalau hari ini kamu punya
pekerjaan, punya satu misi, dan ternyata berhasil ya, walaupun sekecil apapun, tapi kayak kamu tuh ada kepuasan batin ya, oh ternyata aku mampu ya, ternyata aku bisa ya gitu. Dan ini nggak bisa diukur dengan materi ya. Kemudian dalam percintaan ada seseorang yang hari ini tuh membuat kamu tuh nyaman. Wow, bikin kamu senyum-senyum, bikin kamu happy ya. Oke, kita lanjut lagi. Ups, aku shuffle lagi aja. Ya, Eight of Feathers. Beberapa dari kalian hari ini ada merasa insecure, trauma, ya, atau ketakutan untuk apa ya istilahnya, menghadapi sebuah situasi, ya. Jadi kalau misalkan dalam suatu hubungan nih ada yang mendekati kamu, tapi kamu belum bisa atau belum mau untuk membuka hati. Kamu trauma, nanti takut disakiti lagi, nanti ini orang sama kayak orang-orang dari masa lalu. Nah, ada trauma-trauma seperti itu ya. Sama halnya juga dengan pekerjaan ya. Ada penawaran sebenarnya yang ini bisa menjadi challenge buat kamu ya. Mungkin kalau kamu berhasil, kamu bisa naik jabatan atau naik pangkat gitu ya. Atau kalau ini suatu bisnis, kalau kamu berhasil, otomatis bisnis kamu bisa lebih maju, berkembang gitu ya, atau viral gitu ya. Tapi di sini kamu takut mencoba ya. Nah, ini jadi PR buat kamu. Ikuti kata hatimu kalau memang kamu ada di situasi ini ya. Nah, sebenarnya ini sinkron dengan pesan healingnya tadi ya. Kamu observasi dulu, mau itu seseorang yang PDKT sama kamu, atau nawarin pekerjaan, atau nawarin bisnis ya. Kamu observasi dulu, jangan buru-buru mengambil keputusan, tetapi juga jangan langsung menolak dan kamu langsung merasa takut, nggak berani untuk menerima tantangan atau nggak berani bergerak. Oke, kita lanjut. Oke, Five of Branches atau Five of Wands. Hati-hati, hari ini bisa ada perdebatan ya, argumen mungkin terjadi antara kamu dengan rekan kerja, kamu dengan teman, atau mungkin dengan pasangan ya, atau mungkin dengan keluarga di rumah. Ada perdebatan, ada argumen, perbedaan pendapat, perbedaan prinsip ya. Mungkin ada sedikit ada drama-drama juga ya. Nah, ini bisa diantisipasi ya. Jadi terkadang kita nggak bisa menghindari ya situasi di mana kita mesti berargumen, mesti berdebat. Nah, antisipasinya kamu mesti bisa menahan emosi untuk nggak ikut nggak ikut arus seseorang yang lagi emosi atau lagi berdebat ya. Jadi kamu dengarkan aja, kamu tahan, tarik nafas dalam-dalam ya. Kalau memang kamu lagi emosi berat, kamu dengarkan dulu aja. Tunggu sampai lawan bicara kamu reda ya. Terus kamu tanya baik-baik ya. Bisa nggak kita bicara dengan nada, jangan dengan nada tinggi. Bisa nggak usah emosi. Kalau kamu ya, atau misalkan sama klien atau customer ya, kalau Anda Bapak Ibu masih emosi, saya kasih jeda, saya kasih waktu dulu ya, silakan diungkapin semua. Nah, kalau udah seseorang tuh kalau lagi emosi itu kan memang ingin meluapkan ya, udahlah biarin meluap-luap, kamu dengerin aja. Kalau udah tenang baru bolehkah saya menjelaskan. Nah, itu ya. Kalau kamu ikut naik darah ke bawah arus ya udah nih perang ya. Kayak ini kala jengking nih, aduh bisa ya. Oke, kita lanjut ya. Four of Feathers.
Nah, ini beberapa dari kalian hari ini ada yang memilih untuk menarik diri, ya. Menarik diri ini bisa memang kamu ingin menyendiri karena kamu ingin tenang, ingin merenung atau introspeksi, atau menarik diri ketika kamu dalam suatu situasi, suatu lingkungan atau suatu circle kamu lagi pengen diem, ya, kamu lagi nggak pengen menguras energi. Nah, kemudian beberapa juga ada yang hari ini mulai mencoba untuk bermeditasi, mempelajari atau belajar spiritual, ya, lebih mendekatkan diri dengan ibadah. Nah, ya, karena dari kartu Four of Haters ini bisa beberapa arti, ya. Oke, itu untuk energi hari ini. Untuk percintaan, ya, pesan percintaan atau love message, ya. Wow, ada pesan dari seseorang yang jauh dari kamu. Buat yang LDR-an, buat yang berjauhan, ya. Pesan buat kamu, my beloved, though we may be physical apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. Jadi untuk cintaku, ya, saat ini memang kita dalam situasi yang struggling, ya, karena ada secara fisik itu kita terpisah, tapi secara spiritual, ya, jiwa kita ini selalu bersatu, ya. Karena apa? Dalam cinta itu tidak ada jarak dan waktu, ya, nggak ada kok yang hilang. Hatiku selalu buat kamu. Wow, so sweet, ya. Nah, ini tapi untuk yang LDR-an aja karena secara fisik ini terpisah. Oke. Next, ya, untuk pesan malaikat atau angel message hari ini. Within the next few months, jika kamu saat ini sedang memanifestasikan sesuatu, nah, angel memberikan jawaban bahwa akan terwujud di beberapa bulan ke depan, ya. Misal kamu punya project, kamu punya keinginan lagi manifest pingin beli sesuatu, lagi manifest pingin mengembangkan usaha kamu, lagi manifest pingin bertemu seseorang, bertemu jodoh, bertemu cinta sejati, atau apalagi, ya, apapun, ya, yang saat ini sedang kamu manifestasikan, angel memberikan jawaban terwujud di beberapa bulan ke depan, ya. Otomatis sekarang Maret udah mau akhir bulan, ya, jadi bisa bulan depan April, bisa Mei, bisa Juni gitu, tapi nggak sampai akhir tahun, ya, karena namanya beberapa itu kan biasanya arrange-nya itu 1-3 bulan ke depan atau maksimal 5 bulan ke depan, ya. Semoga yang tercepat, ya, manifestasimu terwujud bulan depan gitu. Oke. Yang terakhir, ya, untuk afirmasi hari ini. Yap. Kamu afirmasikan living with purpose brings me prosperity, ya. Menjalani hidup dengan suatu tujuan membawaku pada kemakmuran. Boleh kamu afirmasi dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, ya, atau dengan bahasa kamu. Intinya itu. Oke, guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Untuk pesan-pesan yang baik, jadikan sebagai motivasi, klaim energinya, afirmasikan. Mungkin ada yang kurang baik, jadikan sebagai reminder, ya, untuk kamu antisipasi hari ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan juga aku ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat kalian yang berpuasa hari ini. Thank you, bye-bye.